Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bangunan Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar. 5 pilar ini yang paling pertama kata Nabi apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang paling penting. Jadi kalau boleh kita analogikan, misalnya HP ini adalah Islam. Supaya HP ini tidak jatuh, tidak pecah, maka harus ditopang dengan 5 pilar. Anggap aja 5 jari ini 5 pilar. Ketika 5 jari ini menggenggam HP dengan kuat, HP ini akan aman. Ya, sekarang kita pakai analogi aja. Misalnya haji, ini kan haji yang kelima. Orang Islam belum haji. Kira-kira jatuh nggak HP ini? Tidak. Berarti belum dikatakan kafir. Orang Islam yang tidak haji tidak dikatakan kafir. Karena apa? Karena tidak semua muslim diberi kemampuan secara finansial maupun kesehatan maupun keamanan oleh Allah. Ya, sehingga orang Islam yang belum haji karena belum mampu, dia masih eksis keislamannya pada dirinya. Terus yang keempat, zakat. Orang Islam yang nggak zakat apakah sudah bisa dikatakan kafir? Tidak. Karena tidak semua orang Islam mampu berzakat. Orang Islam yang miskin, tidak punya harta, tidak diwajibkan zakat baginya, sehingga Islam masih ada. 3, puasa Ramadan. Belum haji, kemudian belum zakat, juga tidak puasa Ramadan. Apakah masih bisa dikatakan muslim? Masih, belum dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia tidak puasa, ada uzur. Mungkin sudah lansia, usia sudah 100 tahun ke atas, sudah nggak kuat kalau puasa misalnya kan, maka baginya ada uzur, berarti belum dikatakan kafir. Dulu ketika masih sehat dia rajin puasa Ramadan, begitu sudah sepuh, sudah nggak mampu, dia nggak puasa lagi, maka tidak dikatakan kafir, dia masih muslim. Tapi yang 1 dan 2 ini, sholat dan syahadat, tauhid, ya, kita lepas. Yang kedua, apa itu sholat? Jatuh nggak HP? Jatuh. Ya, apalagi syahadatnya yang lepas duluan, lebih-lebih ya, lebih parah. Jadi dari rukun Islam, tiang Islam yang 5 ini, yang paling pokok, paling utama adalah nomor 1 tauhid, syahadat, akidah. Nomor 2 sholat. Makanya nggak ada istilahnya saya belum bisa sholat, ada uzur. Apakah bisa katakan uzur? Saya belum bisa sholat karena belum hafal bacaannya. Enggak. Tapi kalau saya belum bisa haji karena nggak ada uang, ya. Saya nggak bisa zakat karena nggak punya duit, ya, masuk akal. Hari ini saya nggak bisa puasa karena lagi sakit, ya. Tapi kalau sholat, untuk bapak-bapak ini nggak ada istilahnya ada uzur. Kenapa? Lagi males. M-nya males, ya. Tidak diterima alasan itu. Sholat itu dalam kondisi apapun asal masih sadar dan akal kita masih bisa, ya, masih nyadar, masih diwajibkan. Nggak ada udzur sholat itu selain gila, ya, pingsan, kemudian kalau terakhir mati, ya. Selama akal sakit parah sekali apapun, ya, tidak bisa dikatakan uzur, tetap wajib sholat. Sekalipun sudah nggak bisa gerak sama sekali, hanya bisa menggerakkan lidahnya berpuasa sholat, atau hanya matanya saja bisa gerak, sholat dengan gerakan mata saja. Itu saking pentingnya sholat. Tapi yang paling penting lagi adalah tauhid kita ini, Bu. Banyak di antara kita yang sudah haji, sudah sering umroh, mungkin zakat setiap tahun, bahkan zakat pertanian dia setiap panen, setahun kadang-kadang panennya 3-4 kali, ya. Sedekah setiap hari sedekah 1 juta misalnya, kan, berarti sebulan 30 juta dia sedekah. Tetapi yang rukun nomor 1 tauhid ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Dia masih percaya dengan mitos, percaya dengan klinik, ya. Padahal ini dosa yang merusak tauhid, merusak akidah ini nggak main-main, fatal. Kalau sholat kita yang batal, masih ada harapan untuk diterima taubat kita.
Tapi kalau yang batal tauhid kita sampai mati nggak segera kita taubati, sudah nggak ada ampunan, Bu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan ampunan terhadap dosa kesyirikan, orang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Berdoa tidak murni hanya kepada Allah, melibatkan makhluk. Ada yang disebut, ada yang dipanggil dalam doanya. Ya Nyi Roro Kidul, engkaulah makhluknya Allah yang suci, berada di sisinya, ya. Tolong sampaikan kepada Tuhan, ya, aku pengen ini, pengen itu, ya. Karena aku ini makhluk yang penuh dosa, belumuran banyak maksiat, nggak pantas kalau aku minta langsung kepada Tuhan. Engkau kan makhluk yang sangat suci, wahai Nyi Roro Kidul, tolong ya sampaikan doa kami. Bertawasul melalui makhluk bernama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu dianggap sebagai orang Jawa, ya, orang Kejawen dulu itu dianggap sebagai istrinya dewa. Berarti Dewi Laut itu Nyi Roro Kidul. Dewi itu dianggap sebagai makhluk yang suci, ya, setara dengan malaikat, dipertuhankan oleh orang Islam banyak yang percaya kayak begitu. Ada lagi berdoa minta berkah melalui roh-roh leluhur, melalui rohnya para wali. Dia panggil Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Jubai, ya Syekh Samani, ya Syekh Tijani. Engkau manusia yang suci, engkau berada di sisi Tuhan, tolong sampaikan doa dan harapan kami kepada Tuhan. Lah inilah kesyirikan yang nyata. Tetapi hari ini umat Islam niru-niru cara berislamnya, ngikuti caranya orang. Dan itu dulu di zaman Nabi Nuh sudah pernah terjadi juga. Lalu ditegur oleh Allah, mengingatkan kepada Nuh, ingatkan umatmu, kalau mereka ingin berdoa kepadaku, minta keselamatan, minta berkah, bukan dengan melalui kuburan orang-orang soleh, tapi langsung minta kepadaku. Maka diabadikan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3, di mana dulu kalau ada orang-orang soleh meninggal, itu dibuatkan patung-patung di atas kuburnya. Awalnya belum disembah, hanya sebagai kenang-kenangan, ya. Dibuatkan foto, kalau dulu kan belum ada foto, dulu digambar, ya. Mereka memahat batu yang dilukis, kemudian dibuatkan patung, diletakkan di atas kuburnya. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terus lama-kelamaan mereka menjadikan orang-orang soleh, para wali yang dianggap wali, mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, bertawasul dengan para roh-roh wali ini. Turunlah surah Az-Zumar itu, diingatkan, jangan begitu. Kalau kalian mau berdoa, mau beribadah, mengharapkan keselamatan dari Allah, maka tinggalkan tradisi itu. Apa jawaban orang-orang musyrik itu? Jawaban orang musyrik ini diabadikan Allah dalam surat Az-Zumar dan menjadi jawaban yang terus-menerus diulang-ulang oleh mereka yang masih mengikuti tradisi yang keliru itu. Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wahai Tuhan, kalau bahasa terjemahan bebas, wahai Allah, jangan suudzon engkau. Nah, Tuhan aja dilawan, ya. Kami enggak menyembah para wali, enggak. Kami tetap menyembah engkau, wahai Tuhan. Cuma kami sadar diri, ya, kami ini makhluk-makhluk yang penuh banyak dosa, banyak maksiat. Kalau langsung nyembah engkau langsung, kami tampaknya enggak pantas. Maka kami butuh perantara mereka ini. Kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah-wasilah yang akan mengantarkan doa kami dan ibadah kami ini kepada engkau sedekat-dekatnya, wahai Tuhan. Nah, ya. Ini jawaban sejak zaman Nabi Nuh, Pak. Sampai hari ini orang yang suka ziarah kubur yang salah caranya itu, coba jawaban mereka akan seperti ini. Diulang lagi jawaban ini, karena memang sejarah itu akan berulang, Bu. Ya. Dan menasihati para pelaku dosa syirik dan dosa kebid'ahan ini paling sulit, Bu. Makanya Sufyan bin Uyainah atau Sufyan bin Sauri, Sufyan As-Sauri, gurunya Imam Asy-Syafi'i,